kepada rekan-rekan semua untuk menonaktifkan mikrofonnya karena nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab ataupun diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Damiri SKCMAG selaku Ketua STIS Indonesia Purwakarta, yang kami hormati Ibu Hajah Rina Nurhayati SOS MSI selaku Wakil Ketua Bidang 1, dan yang kami hormati seluruh dosen STIS Indonesia Purwakarta, dan tidak lupa kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIS Indonesia Purwakarta. Baik, untuk sekarang akan dimulai dengan yang pertama dari Ibu Hajah Rina Nurhayati selaku Wakil Ketua 1 yang akan memberikan pengantar untuk pada acara pagi ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salat dan salam semoga terlimpah curah untuk junjungan kekasih alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa umatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa bertemu bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya, meskipun yang tercatat baru 62 partisipan, dan ini dikurangi mungkin moderator, pimpinan, tim prodi ya. Jadi tolong dikasih tahu teman-teman yang lainnya agar segera join, karena tidak akan ada lagi pembekalan yang ketiga kalinya. Kemarin kan sudah yang pertama ya, terkait dengan etika, terkait dengan pengalaman-pengalaman di saat PKL dahulu, lalu juga sekarang kalian diberikan materi terkait dengan teknis pelaporan pelaksanaan PKL. Nah, di sini ada materi yang akan saya berikan, tapi apakah host bisa membantu Bu Siti untuk men-share materi saya? Baik Bu, Karena mangga. saya nggak bisa tethering ke laptop ini teh, sinyalnya jelek, maklum lah. Baik Bu Hajah. Iya, nggak bisa lihat ya di sini. Ada nggak materinya? Mungkin Ade, Pak Jalal bisa bantu. Sudah adakah Bu Siti? Materinya di-share di mana ya, Bu? Di grup TS, di grup TS. Kita belum dapat materi. Ada di grup TS, Pak. Yang buku panduan, bukan Bu? Bukan, ini PKL teknis pelaporan yang PPT. Nah, ini. Ya. Alhamdulillah sudah sama Pak Ketua. Nah, ini sudah terbaca belum teman-teman? Pak Ketua hatur nuhun. Sudah Bu. Sudah Bu. Ini nanti kan pemaparannya yang lebih gamblangnya akan disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Saifuddin dan juga Pak Jalal. Kalau saya sih hanya sebagai pengantar. Nah, ini ada teknis pelaporan pelaksanaan PKL angkatan 2018.
di sini juga mengapa sih PKL itu dilaksanakan? PKL itu dilaksanakan tentu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di Indonesia. Lalu juga merupakan landasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang diturunkan akhirnya menjadi ke SK Ketua STIAS Indonesia Purwakarta, lalu juga ke yang lebih mengerucut lagi ke kalender akademik. Nah, seperti biasa, setelah semester 6 dilaksanakan, kalian setelah UAS, maka pelaksanaan PKL akan segera dimulai. Dan ini juga merupakan masa praktikum untuk adik-adik kelas lainnya. Nanti kalian juga akan di-share buku panduan praktik kerja lapangan dari akademik, lalu nanti juga tentu akan pemaparan penjelasannya oleh para pemateri ya. Nah, ini di sini kalian juga bisa melihat kegiatan pelaksanaan PKL angkatan 2017 lalu. Ini dilaksanakan tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, angkatan PKL 2017. Nah, ini dilaksanakan baik itu di tempat kerja masing-masing ataupun di tempat kerja luar yang kalian pilih, dan tentunya meskipun di tempat bekerja kalian seharusnya dan sebisa mungkin menggunakan jas alma mater gitu ya, atau misalkan bisa disesuaikan dengan ketentuan perusahaan tersebut atau tempat kerja kalian. Dan tentunya kalian harus membedakan diri mana saat bekerja dan mana saat melaksanakan kegiatan PKL gitu ya. Karena nanti kita juga akan meminta pendamping lapangan kalian di tempat PKL ya. Lalu di sini kegiatan PKL angkatan 2017 juga seperti angkatan sebelumnya dilaksanakan di lembaga yang kalian pilih, dan meskipun dalam kondisi pandemi ya tetap dilaksanakan. Jangankan PKL, KKN pun tetap dilaksanakan. Jadi kita tetap menjalankan semua kewajiban yang sudah dibebankan ke perguruan tinggi untuk melaksanakan instruksi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, di sini ada pembimbing PKL. Pembimbing PKL-nya di sini ada 10 ya, karena kita bagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok ada 10. Ada Pak Ahmad Ali, ada saya sendiri, ada Pak Cahyo, ada Bu Farida, ada Pak Eka, ada Pak Dr. Ahmad Sepudin, ada Bu Ayi, ada Pak Jalal, ada Bu Siti, dan ada Ibu Mila ya. Di sini juga ada kelompok yang sudah kita bagi, kelompoknya yang dibimbing oleh Pak Ahmad Ali, lalu juga oleh dosen-dosen lainnya ya. Nah, di sini ada 107 mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL. Yang diharapkan tentu kegiatan PKL ini akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentunya ingat dengan etika-etika yang sudah disampaikan oleh Prodi ya di minggu lalu. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan kalian senantiasa semangat untuk melaksanakan kegiatan PKL ini. Dan untuk ini mahasiswa magang ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang kelas magang juga silahkan nanti mengambil objek apa sih yang ingin diobservasi yang menarik untuk kalian. Karena objek yang menarik itu tidak harus selalu masalah. Tapi bisa hal menarik ya. Tapi bagaimana hal menarik itu bisa terjadi? Nah, itu nanti disampaikan ya di awal sampai dengan kegiatan tersebut atau hal tersebut menarik untuk dituliskan dalam sebuah artikel gitu. Jadi tidak harus masalah. Kalaupun misalkan ada masalah juga bisa nanti ada permasalahan dan juga ada solusinya gitu ya. Jadi yang namanya PKL itu laporannya tidak ada metodologinya. Itu adalah artikel biasa yang nanti tapinya akan di-upload oleh tim SI, oleh Pak Jalal dan rekan-rekan ya, untuk menjadi karya tulis ilmiah kalian gitu. Kalau yang namanya paper baru nanti ada metodologinya. Jadi ini sih gampang saja ya, apa yang kalian lihat kalian munculkan, tapi ada sebab akibatnya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nikmati masa PKL-mu karena tidak akan terulang ya. Semoga lancar dan berkah. Terima kasih untuk tim Solid STIAS Indonesia Purwakarta, terima kasih untuk tim Prodi, terima kasih untuk Pak Ketua, para pimpinan, Pak Cahyo, Bu Farida, dan adik-adikku yang tersayang, semoga semuanya sehat walafiat dan bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Rina Nurhayati yang sudah memaparkan pengantar untuk pada pagi ini. Baik, selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara teknik pelaporan PKL yang akan disampaikan oleh Ketua STIES Indonesia Purwakarta, Bapak Ahmad Damiri SEC MAG. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Siti Rahmat dan juga Bu WK1, Bu Hajah Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang kami hormati para pimpinan STIES Indonesia Purwakarta, khususnya bidang akademik, dan juga para prodi, ketua prodi, sekretaris prodi, dan para pembimbing lapangan PKL tahun 2021 ini. Adik-adikku mahasiswa-mahasiswi STIES Indonesia Purwakarta angkatan 2018 ya ini ya. Ya, Pak. 2018 yang Angkatan 2018. sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada WK1 yang sudah mengagendakan kembali acara teknis pelaporan pelaksanaan PKL ya. Karena kemarin sudah dibahas tentang PKL-nya, sekarang itu teknis pelaporannya. Bagi saya ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena mungkin baru mulai tahun ini bahwa kalian dituntut, diwajibkan untuk membuat literasi. Tidak hanya sebatas gambaran pekerjaan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa per orang, per kelompok, laporannya dan itu disimpan di perpustakaan atau dilaporkan kepada pimpinan. Jadi sekarang itu kalian berbentuknya literasi ya, literasinya itu artikel. Dan artikelnya itu nanti ke depan akan dipublikasikan oleh tim jurnal. Begitu. Jadi karena ini berkaitan dengan paper, dengan artikel yang akan nanti mungkin dimunculkan di jurnal STIES, Jamiah atau Exisbank atau yang lain, dan itu menjadi nilai poin bagi akreditasi lembaga kita, maka harus serius di dalam pelaksanaan pelaporannya. Pun juga dengan teknis membuat laporan tersebut, maka diadakanlah acara ini. Jadi acara ini sangat penting sekali, kepada staf juga harus untuk direkod ya, direcord supaya nanti teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini dikarenakan alasan yang logis, maka bisa melihat di YouTube STIES. Itu ya berjalan. Bahwa acara ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengajaran yang biasa kalian lakukan, penelitian. Nah, ini bagian dari penelitian dan pelaksanaan di lapangan. Jadi tidak hanya sebatas kalian melakukan PKL ya, PKL di satu tempat, tapi juga bagaimana mengobservasi dan menuangkan dalam satu tulisan. Jadi di STIES ini kalian dipaksa untuk melakukan pembuatan paper, walaupun dari semester 1 kalian juga sudah belajar menulis makalah ya. Nah sekarang secara formal kalian harus per orang membuat satu artikel di acara PKL ini. Lalu nanti di acara KKN juga sama. Kalau KKN lebih luas karena di masyarakat. Kalau ini secara khusus PKL itu di satu lembaga. Yang itu lembaganya apakah kalian memang sudah bekerja di sana atau yang akan ingin kalian di sana tempatin, misalkan kalian membidik salah satu lembaga perbankan atau perusahaan mengajukan dengan membawa surat dari lembaga ingin PKL di sana 1 bulan kah atau kurang atau lebih, yang pasti ada proses kalian melakukan kerja lapangan. Itu bisa dilihat diamati di sana. Pasti akan tiap orang itu akan berbeda karena otak manusia itu pasti tidak satu pemahaman.
walaupun di satu tempat. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Haji Rina, itu membuat artikel itu apa saja, terserah bebas. Kalian sudah banyak belajar bagaimana membuat makalah. Nah, nggak jauh-jauh beda lah. Untuk kalau ini sebutnya dengan artikel, ya. Nanti di level KKN ataupun skripsi itu kalian paper menggunakan metodologi. Makanya Pak Jalal juga nanti akan menyampaikan bagaimana format pembuatan artikel ini, template-nya seperti apa, gayanya bagaimana, walaupun memang tidak menggunakan metodologi yang komprehensif, yang bagus, minimal kalian belajar lah, begitu ya. Jadi nanti para pembimbing pun mengarahkan mahasiswa itu tiap orang akan mempunyai artikel yang berbeda-beda. Nah, disinilah akan letak pembimbing mengarahkan apa laporan apa yang kalian dapatkan. Saya yakin dalam satu tempat atau dalam satu kasus bisa berbeda artikel sesuai dengan diarahkan nanti oleh pembimbing. Bu, saya mengajukan artikel saya judulnya seperti ini. Misalkan tentang pengaruh, misalkan tentang kondisi, misalkan tentang penyelesaian permasalahan yang ada di sana. Misalkan tentang ya yang lain, pasti itu akan berbeda-beda. Pembimbing harus jeli di sini. Satu orang pembimbing membimbing 10 orang, itu akan berbeda-beda judul. Kalau sama, itu akan dipertanyakan. Ya. Dan juga bagaimana pola penulisan artikel tersebut nanti dipaparkan oleh pemateri kedua Pak Jalal. Materi ke-1 atau kedua itu Pak Jalal ya. Begitu. Jadi ini sangat penting sekali, maka saya harap seluruh mahasiswa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh serius. Kalau mahasiswa tidak bisa menyelesaikan paper ini, jangan diberikan nilai PKL. Tidak apa-apa. Bisa kalian kira-kiranya benar-benar repot, nggak bisa, silahkan mengulang di tahun depan tidak menjadi masalah. Tapi tetap kita akan pembimbing juga harus fleksibel. Misalkan di tanggal 9 sekarang atau besok, hari 9 itu hari Senin mulai, karena di jadwalnya di kalender akademik dan juga pedoman itu kan di tanggal 9. Misalkan baru dapat tempat kerjanya minggu depan, tidak apa-apa. Setelah deadline terakhir 1 bulan, misalkan berikan beberapa minggu untuk melakukan pelaporan artikel tersebut. Kalau sudah, baru diberikan nilai. Itu ya. Tidak susah kok. Sekarang referensi itu banyak sekali, bisa menggunakan di perpustakaan ataupun searching. Tapi tetap pembimbing itu harus jeli. Tidak mesti semuanya itu mereka mengarang bebas. Per paragraf 8 lembar ngarang terus. 1 lembar aja liar kan kalau untuk mengarang. Tapi berikan mereka cara atau ajarkan mereka cara menyadur karya orang lain. Bukan mau copy paste ya. Kalau copy paste itu satu artikel di copy itu di atas namakan dia itu plagiasi. Tapi kalau menyadur karangan orang lain di dalam satu artikel itu diperbolehkan dalam karya tulis ilmiah sarjana S1. Gitu. Satu paragraf, satu artikel tidak mencantum karya dia padahal bukan, maka itu disebut dengan plagiasi. Nah, terkait dengan hal ini saya yakin para pembimbing semuanya sudah paham terhadap itu dan juga bisa mengarahkan mahasiswa. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan atau maksimal 2 bulan ke depan itu semuanya sudah beres dan juga kalian sudah menyelesaikan paper tersebut dan mendapatkan nilai. Jadi nggak jauh dari itu nanti kalian sudah bisa SUP, sidang dan juga sidang menghapus. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon diperhatikan oleh seluruh pembimbing dan juga mahasiswa yang sebanyak saya mendengar ada 108 orang. Entah itu kelas magang atau kelas reguler, semuanya diberikan kewajiban yang sama. Demikian, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Damiri SPC MAG yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pembekalan ataupun teknik pelaporan PKL pada pagi ini. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki acara materi ya. Yang pertama adalah pemateri dari Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, SUD
MUD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral nujum syahral hajj min ashuril hurumi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina 'utul ilma darajat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Alhamdulillah wa syukurillah berkat kudrat dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini tanggal 8 Agustus 2021 Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kita bisa bersilaturahmi untuk pelaksanaan PKL yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan seterusnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ketua CTS Indonesia Purwakarta, Bapak Ahmad Damiri, Presiden BMAG, dan Ibu Haja Harina selaku Wakil Ketua 1, dan Bu Haja Bu Farida dan Pak Cahyo serta staf lainnya, dan tidak lupa juga Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi lainnya. Semoga pada kesempatan ini kita semua ada dalam lindungan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana minggu sebelumnya sudah disampaikan, sebenarnya saya sudah menyampaikan terkait masalah penulisan artikel PKL ini minggu kemarin. Bahkan mahasiswa juga sudah menerima terkait panduan-panduan apa yang telah disampaikan baik sama Pak Ketua tadi, sebagaimana pentingnya kita membahas tentang penulisan artikel yang pada saat ini tentu momentum ini tidak hanya dijadikan sebagai karya ilmiah yang hanya ditaruh di perpustakaan, tapi kita ingin mencoba belajar dan terus belajar dan ingin memperbaiki. Semoga apa yang nanti hasil kita dijadikan sebagai sebuah pandangan dan acuan oleh orang lain, menjadikan betul-betul penulisan yang PKL ini dapat dilakukan secara kontinu oleh CTS Indonesia Purwakarta. Nah, untuk penjelasan terkait masalah penulisan lebih detail nanti lebih detailnya oleh Pak Jalal sendiri. Hanya saja saya akan menyampaikan terkait poin-poin apa yang harus ada di artikel tersebut sebagaimana yang sudah disepakati oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua serta Prodi. Di situ poin ini nanti akan menjadikan sebagai sebuah artikel yang tentu harus diperhatikan oleh mahasiswa PKL ini. Nah, di sini kan judul masalah. Yang dimaksud dengan judul masalah sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua dan Bu Haji, bagaimana ketika mahasiswa tersebut di tempat kerja lapangan itu menemukan satu masalah atau apa yang sedang dilaksanakan di PKL tersebut, maka oleh mahasiswa tersebut bisa dijadikan sebagai satu bagian dari aspek yang akan diangkat. Nah, bagian dari masalah yang akan diangkat yang tentu difokuskan pada satu masalah yang digarap atau sedang dilaksanakan pada saat PKL. Misalkan
ketika kalian PKL itu merujuk pada konsentrasi penggarapannya misalkan tentang manajemen atau administrasi atau bagian distribusi bahkan bagian keuangan yang nanti ketika di lapangan tersebut. Nah, jika PKL-nya tersebut itu di lembaga umum, maka ketika kalian menemukan satu permasalahan yang sedang dilaksanakan ataupun dilakukan di lapangan, maka bisa ditinjau dengan perspektif ekonomi syariah. Karena tentunya bahwa ketika kita menjadikan sebagai sebuah laporan artikel, itu tidak hanya satu bagian daripada penjelasannya secara umum, tapi karena kita merujuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, maka di situ kita harus penggarapannya itu menggarap sesuai dengan kajian apa yang telah disampaikan di buku panduan, bagaimana ruang lingkup apa yang akan dicapai oleh mahasiswa PKL, yaitu kajian tentang ibu iuran dan lain sebagainya. Nah, jika PKL tersebut di lembaga umum itu seperti itu. Namun jika PKL dilaksanakannya di lembaga keagamaan, misalkan lembaga pergadaian atau bank syariah dan seterusnya, cari satu titik poin masalah yang sedang dilaksanakan. Apa sih inti dari masalah yang akan dijadikan sebagai sebuah masalah, kemudian akan dijadikan judul gitu. Nah, dan dikembangkan pada latar belakang masalah serta dipoinkan pada rumusan-rumusan masalah agar masalah yang akan digarap tidak melebar kemana-mana. Jadi kalaupun misalkan kalian di satu tempat itu ada 5 orang yang PKL, maka di artikel ini boleh bisa saja merujuk dari satu judul oleh dua mahasiswa gitunya, atau misalkan bisa saja dari 5 orang satu tempat ini mau dijadikan 5 judul, itu boleh, asal apa yang akan digarapnya itu sesuai dengan kajian yang akan ditemukan di lapangan sesuai ekonomi syariah atau perbankan syariah. Sebenarnya kajian ini cukup luas. Itu hanya tadi hanya sebagai contoh, kayak bagian manajemen, administrasi, kan bagian manajemen bagian mananya saja gitu. Di situ tidak hanya satu aspek pada konteks manajemen, juga luas gitu. Maka silakan mahasiswa. Jadi sekali lagi dalam hasil nanti dijadikan judul itu bukan dari judul terlebih dahulu menjadi masalah, tapi lihat masalah yang ada di lapangan gitu, apa yang kita garap, apa yang kita laksanakan selama PKL tersebut, kemudian dijadikan konten masalah, rumusan masalahnya bagaimana, setelah itu baru dikasih judul. Nanti insya Allah akan dibimbing oleh para pembimbing yang 10 tadi yang sudah disampaikan oleh akademik. Nah, itu di judul penulisan. Nanti teknik penulisan, judulnya, ukurannya, kemudian halamannya insya Allah akan lebih diperluas oleh Pak Jalal. Nah, kemudian masuk kepada pendahuluan, latar belakang. Di situ kan ada latar belakang masalah yang sedang dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat PKL. Nah, bagaimana tadi ketika kalian berpikir bahwa ketika di lapangan itu sudah menemukan satu masalah, kemudian dijadikan rumusan masalah. Nah, jika sudah menemukan masalah, kemudian dikembangkan di latar belakang masalah dan dikemas pada poin-poin perumusan masalah. Kemudian akan ditemukan judul secara baik dan signifikan dengan masalah yang digarap. Jadi gini, di latar belakang masalah itu dijelaskan, dikembangkan penelitian-penelitian terdahulu atau misalkan bacaan-bacaan yang sudah ada sebelumnya, baik itu terkait di jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian disingkat secara range gap dari masalah yang dilakukan saat peneliti saat ini. Jadi
dikembangkan di lapangan itu, masalahnya di latar belakang masalahnya itu dikembangkan sesuai apa yang ditemukan oleh kalian, maka sama kalian itu sendiri dikasih referensi, misalkan penelitian terdahulu, kemudian dikasih data-data sedikitnya sesuai temuan awal yang ada di lapangan ketika kalian lakukan. Nah, latar belakang masalah ini juga harus membahas tujuan dan kegunaan. Kenapa demikian? Ketika penulisan karya ilmiah juga artikel juga tidak terlalu banyak sebenarnya tujuan, atau tergantung tujuan itu tergantung dari latar belakang masalahnya. Kalian kalau misalkan mau lebih banyak ya tergantung latar belakang masalah, apa yang dimunculkannya. Kalau lebih banyak masalah ya tujuan juga harus mengikuti ekspor dari tujuan dari masalah itu. Nah, tujuan dan kegunaannya ini supaya karya ilmiah yang sedang kalian garap dan sebagai pembimbing itu memberikan satu tujuan bahwa layak kemanfaatan bagi individu, lembaga, dan masyarakat. Kan secara ilmu filsafat ilmu kan bahwa di dalam karya ilmiah itu ada bahasan aksiologi. Bagaimana manfaatnya ketika kita menulis artikel, baik itu untuk individu atau pribadi, baik itu secara individu, pribadi, ataupun secara umum, bahkan terlebih lagi secara kelembagaan, yaitu SETIES Indonesia Purwakarta. Nah itu, jadi kalian sudah terbiasa menulis di makalah yang sudah diberikan dan dibimbing oleh dosen ketika mata kuliah sedang berjalan. Nah, di sini juga memberikan poin-poin yang ada di pendahuluan itu bisa masuk pada apa masalah yang harus dipecahkan. Problem statementnya itu apa? Gitu. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh orang yang menyelesaikan masalah yang ada di permasalahan itu. Nah, intinya bikin beberapa pertanyaan yang sekiranya mampu terjawab di bab 3 hasil temuan dan penelitian bahasan itu. Nah, kemudian yang bab berikutnya ada tinjauan pustaka. Kenapa harus ada tinjauan pustaka? Meskipun kita penulisan artikel, karena memang tinjauan pustaka ini untuk memperkuat karya ilmiah apa yang kita sedang ditulis atau sedang digarap oleh kita. Jadi kalau misalkan kita menulis artikel sekecil mungkin, tapi kalau misalkan ada analisis karya dari orang lain atau bacaan dari orang lain yang signifikannya dapat diakui sebagai referensi, itu modal awal bagi kita sebagai kalian sebagai mahasiswa menulis karya ilmiah itu sudah dikatakan sebagai bagian dari artikel yang betul-betul ilmiah, bukan hanya sebatas menggambarkan deskriptif yang hanya wilayah realitas di masyarakat saja atau ditemuan di lapangan, tapi tidak memakai analisis. Nah, ini menjadi bagian terpenting juga tinjauan pustaka. Tidak ribet juga, tidak ribet. Tinjauan pustaka ini berisi kajian dari berbagai teori yang mendasari munculnya masalah yang akan dijadikan judul, atau berisi berbagai landasan teori dari variabel yang digunakan pada saat masalah penelitian dilaksanakan, gitu. Nah, disesuaikan. Isinya bisa di situ isinya bisa berisi dari hasil penelitian tulisan sebelumnya, gitu. Mulai dari sebelumnya itu kan di situ bedakan, coba dari variabel, dari isinya, dari indikatornya, gitunya. Atau terlebih lagi dari hasil temuan, apa sih yang kira-kira membedakan, gitu. Bisa kalian ambil dari jurnal, buku, gitu, atau hasil dari penelitian orang lain, boleh yang sudah digarap. Nah, kemudian bab berikutnya setelah tinjauan pustaka
ingat, tinjauan pustaka itu penelitian terdahulu atau teori-teori bisa diambil sesuai dengan kajian apa yang telah kita apa yang saat ini kalian garap. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil yang ditemukan di lapangan pada saat PKL tersebut yang dijadikan sebagai tulisan, hendaknya ditulis secara jelas dan padat, tidak ngambang gitunya. Atau dalam penulisan nanti kalian jangan sampai tidak menerapkan karya tulis sesuai dengan bahasa Indonesia sebagaimana yang sudah dijelaskan atau dipelajari dulu ketika ada mata kuliah bahasa Indonesia sama Pak Eka misalkan, atau karya ilmiah yang dosen lainnya, itu menjadikan sebagai sebuah bagian. Sebenarnya penulisan ini hanya kalian berbicara, mendeskripsikan, tidak hanya bagian dari deskripsi yang asal-asalan gitu ya, tapi memiliki referensi-referensi tertentu dengan memakai karya tulis ilmiah dengan sebaik mungkin, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, bagaimana cara penulisannya. Maka di situ perlu dikembangkan secara belajar dan bertahap. Insya Allah ketika nanti momentum skripsi tidak akan sulit lagi untuk membuat paper. Nah, kemudian di dalamnya juga ada diskusi yang dapat menguraikan arti penting hasil temuan. Jadi hasil temuan yang ada di lapangan itu didiskusikan dalam bentuk karya tulisan, dideskripsikan gitunya, didiskusikan itu kalian sesudah menemukan kemudian dikembangkan dalam diskusi dengan deskripsi dan dianalisis oleh yang tadi di tinjauan pustaka tersebut. Nah, hindari bukan maksudnya gini, dapat menguraikan hal yang penting di temuan itu, kemudian di situ juga bukan mengulang-ulang. Jadi kata-kata yang sudah ada di latar belakang dipindahkan ke bab 2, dipindahkan ke bab 3, bukan seperti itu. Kalaupun misalkan ada di latar belakang ada, kemudian di hasil temuannya juga ada, itu bukan berarti reduksi kalimat yang sama, tapi reduksi kalimat yang berbeda itu akan dijadikan sebagai sebuah analisis dengan referensi yang kuat gitu. Nah, hindari penggunaan citasi dan diskusi yang berlebihan dengan menggunakan literatur yang sudah dipublikasikan orang gitu. Berarti masuk pada kategorisasi plagiasi. Jadi tulisan, karena kita biasanya mahasiswa itu dalam penulisan ini bukan mahasiswa saja, mungkin mengalamilah dalam penulisan ini biasanya tidak mampu menguraikan deskriptif apa yang sudah ada yang dijadikan sebagai sebuah diskusi dan dianalisis oleh referensi. Kita hanya memindahkan, udah beres aja. Ya gak apa-apa kalau misalkan di tinjauan pustaka gitunya, karena memang itu referensinya dicantumkan secara langsung. Kalau misalkan mau memindahkan juga gak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan di hasil pembahasan itu minimal kalian harus membuka wawasan dengan menggunakan referensi-referensi baik itu di lapangan ataupun hasil dari referensi yang kalian sudah baca. Nah, adapun karya tulisan yang sudah dipublikasikan dapat dijadikan dianalisis. Nah, pada bagian ini keberhasilan dari temuan penulis pada saat PKL dan pembahasannya hasil dari analisis data. Lebih luas lagi, dalam pembahasan berisi kombinasi antara pemaparan data, kajian teori, dan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan berbagai bukti hipotesis, jawaban yang ada di lapangan tersebut, dan yang sedang dilaksanakan oleh orang lain. Nah, itu. Jadi, tadi sesuai dengan arahan Pak Ketua, ini ingin mencoba sesuatu hal yang baru, yang baik, yang seyogyanya mudah-mudahan kita hasil yang memaksimalkan dalam pembimbingan dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita menuju taraf penghasilan yang baik gitu dalam penulisan ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan lebih terbiasa.
Nah, ada kesimpulan. Kesimpulan di situ harus menjawab permasalahan atau penulisan sebuah artikel yang sudah dikembangkan dari mulai awal sampai akhir, gitunya. Dan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Dapat juga memberikan saran atau rekomendasi. Maksudnya gini, kesimpulan itu bukan berarti sesuatu yang ditulis kembali poin-poin, tapi inti dari jawaban rumusan masalah yang 4 poin tadi itu, misalkan apa sih intinya, atau dari temuan masalah itu apa sih intinya, gitunya. Kalau misalkan berbicara jadi menyimpulkan satu hasil dari lapangan yang titik poinnya itu misalkan inilah, kalau misalkan ini bagian dari manajemen, udah ada bagian dari manajemen gitu. Nah, itu. Jadi isi kesimpulan itu ada tambahannya juga, bisa pakai saran dan rekomendasi juga di situ. Nah, poin terpenting lagi, karena tadi di awal sebelum pendahuluan itu ada abstrak, maka abstrak ini sangat perlu dan diperlukan juga, baik itu abstrak bahasa Indonesia atau abstrak bahasa Inggris. Nah, abstrak di dalamnya ini cakupannya harus singkat dan jelas. Di dalamnya meskipun deskriptif dari permasalahan masalah-masalah yang sudah ditemukan, kemudian secara singkat apa sih rumusan masalahnya, kemudian tujuannya bagaimana, dan kemudian di topik abstrak juga meliputi alasan pemilihan topik judulnya gitu. Nah, abstrak juga harus diakhiri dengan komentar penting hasil dari kesimpulan singkat sebagai isi yang penting. Nah, kemudian di abstrak juga di sini hasil temuan yang diperolehnya itu dari rumusan masalah itu bagaimana, kemudian kesimpulannya itu bagaimana. Nah, itu yang di poin-poin yang ada di artikel. Jadi tidak begitu sulit. Kalaupun misalkan kalian tadi menemukan apapun masalahnya yang ada di lapangan, boleh kalian dijadikan sebagai sebuah bagian penulisan artikel sebagai bagian dari kajian lapangan PKL tersebut. Asalkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua, jangan sampai bahwa kalian menulisnya itu tidak sesuai real yang ada dilakukan di lapangan. Dalam artian real di lapangan itu kalian bisa saja menulis tanpa realisasi kalian melaksanakan PKL di lapangan. Karena menulis itu gampang, tapi kalau misalkan realitas di lapangannya kalian tidak terjun langsung, ya sama saja dengan membodohi karya tulis, dan kami sebagai pembimbing harus bertanggung jawab gitunya. Masa ketika tulisannya bagus tapi tidak terjun langsung ke lapangan, maka ini juga akan menjadi masalah. Nah, ke lapangan ini tidak perlu beberapa bulan gitu, tidak perlu beberapa minggu, dan bukan penulisan skripsi, tesis dan disertasi gitunya, tapi ini hanya bagian dari terpenting karena satu unsur kewajiban yang sudah ditetapkan oleh STIS Indonesia Purwakarta. Nah, untuk lebih lanjut mungkin dari penulisan atau misalkan ada tambahan dari Pak Jalal, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Untuk poin-poinnya itu di artikel seperti itu. Kalau untuk format penulisan saya akan serahkan kepada Pak Jalal itu sendiri. Untuk moderator Bu Siti saya cukupkan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, SUD MUD, yang telah menyampaikan materinya. Dan kesimpulannya adalah paper laporan PKL pada tahun ini ya, yang perdana, jangan ditakuti ataupun jangan menjadi beban kepada kita, tapi jadikanlah momentum untuk nanti bekal kita di skripsi nanti supaya terbiasa dan juga bisa dan menjadi lebih baik lagi.
Baik, selanjutnya pemateri yang kedua dari Bapak Jalaluddin SEME yang akan memberikan materi yang kedua kepadanya, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Ketua dan jajaran pimpinan yang telah memberikan waktu saya untuk memberikan pengarahan terkait dengan pelaporan pelaksanaan PKL. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pelaksanaan ataupun pelaporan pelaksanaan PKL ini. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja karena waktu sudah jam 9 kurang 4 menit nih ya. Oke, di layarnya sudah muncul ya? Di layar sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Sebelum ke teknis pelaporan, saya coba ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait dengan teknis pelaporan ini. Karena nantinya berhubungan dengan beberapa teknik, beberapa trik yang harus teman-teman kuasai. Gitu ya, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi triknya juga harus tahu, tipsnya juga harus tahu. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan juga pengantarnya oleh Pak Dokter. Oke. Mencari ilmu itu tidak ada batasannya, ya tidak ada batasannya. Di sini dikatakan bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, ya dari semenjak kita lahir sampai masuk ke liang lahat, ya sampai mati. Jadi tidak ada batasan usia. Ya, jadi mau teman-teman belajar artikel, mau belajar teknologi, mau belajar apapun itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan karena saya sudah usianya 40 tahun, saya usianya sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, lantas saya harus berhenti mencari ilmu. Tidak ada batasan seperti itu. Oke, kemudian begini. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicari, harus dipelajari. Ya, tidak ada ilmu yang datang kepada diri kita sendiri, datang dengan sendirinya. Gitu. Harus dipelajari, ya. Supaya kita bisa. Oke, kemudian jangan mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Kenapa? Ini sering saya lakukan dan pengalaman saya juga banyak berkaitan dengan hal-hal yang baru. Ya, contohnya saya bukan orang IT. Ya, saya bukan orang IT, tapi saya senang dengan IT. Saya senang dengan teknologi. Bagaimana caranya? Saya harus bisa. Maka belajar. Ya, dengan belajar kita bisa mengetahui dan bisa paham. Oke, kalau sudah mencoba tetapi tetap tidak bisa, maka apa yang harus dilakukan? Tanyakan kepada yang paham. Supaya apa? Supaya tidak sesat, supaya tidak salah jalur, supaya tidak tidak sesat lah ya. Jadi kalau memang di Google Map, kadang Google Map itu muter-muter dulu ya, padahal dekat alamatnya. Nah, maka coba cari alternatif ataupun tanyakan kepada orang yang lebih paham. Gitu ya. Oke, ini salah satu pepatah mengatakan penyakit ilmu itu adalah lupa. Dan sebab hilangnya lupa adalah membicarakan ilmu tersebut kepada yang bukan ahlinya. Menanyakan sesuatu keilmuan kepada yang bukan ahlinya. Itu menjadi salah satu hilangnya ilmu. Oke, itu sebatas intermezzo saja ya. Di zaman teknologi sekarang ini
ya, zaman serba canggih sekarang ini ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Kita mau berubah, ya, pilihan pertama itu kita mau berubah mengikuti perkembangan zaman, ya, walau perlahan, tapi mau mengikuti perubahan zaman. Atau pilihan yang kedua, dipaksa berubah oleh perkembangan zaman. Nah, biasanya pilihan kedua ini karena dipaksa, maka tidak nyaman terhadap diri kitanya. Tapi kalau kita perlahan-lahan mau berubah mengikuti perkembangan zaman, maka walaupun perlahan, tapi pasti, tapi akan dengan sendirinya kita akan menguasai. Begitu. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung ke pembahasan template artikel. Ya, oke, di sini saya sudah menyediakan template artikelnya dalam bentuk PDF, tetapi nanti saya coba saya coba contohkan di dalam file tipe Word-nya ataupun tipe Docs-nya. Ya, jadi saya coba contohkan bagaimana caranya menulis judul, ya, supaya nanti template-nya tidak berubah, kemudian menulis dan sebagainya. Oke, sebelum ke trik tersebut ataupun tips tersebut, saya ingin menjelaskan terkait dengan template-nya terlebih dahulu, karena tadi panduan PK-nya sudah disampaikan oleh para pimpinan dan oleh Ketua Prodi. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah template salah satu jurnal yang ada di CTS. Namanya adalah Jamiah, khusus ini untuk mahasiswa ekonomi syariah. Tetapi untuk mahasiswa perbankan itu ada khusus template-nya, nanti ada yang satu lagi namanya Jimbana. Ya, jadi jurnal ilmiah mahasiswa perbankan syariah. Nah, tapi untuk perbankan, untuk jurnal perbankan ini, mohon maaf, belum dilegalkan. Kenapa belum dilegalkan? Karena ada persyaratan-persyaratan lain yang belum saya siapkan. Dan saya masih mapping pengelolanya. Ya, pengelolanya harus nanti orang-orang yang paham dengan perbankan, gitu ya. Disebutnya dengan section editor. Section editornya harus paham dengan ilmu perbankan, gitu. Karena kalau tidak paham dengan ilmu perbankan, nanti bingung juga, susah juga, gitu ya. Oke, ini saya akan jelaskan yang template 1A saja. Ini yang yang Jamiah. Di dalam template ini ada yang disebut dengan judul. Ya, ada disebut dengan judul. Ini disebut dengan judul. Sebutnya judul artikel. Ya, judul artikel ataupun judul kajian. Nah, jadi teman-teman bagian di sini volume ada doi, ya, termasuk di sini ke atas ya logo Jamiah, itu jangan diutak-atik, sudah begitu saja. Jangan diutak-atik. Teman-teman mengutak-atik ini dari template ini, tulisan template dan petunjuk ini diganti dengan judul. Ya, ini diganti dengan judul. Kemudian di sini kalau di template-nya ini bisa sampai 3 penulis. Ya, penulis 1, penulis 2 dan penulis 3. Ya. Nah, nanti penulis ini 2 atau 3 atau 1-nya disesuaikan dengan panduan seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah afiliasi. STIAS ini adalah namanya afiliasi. Ya. Afiliasi. Nah, afiliasinya bisa kampus, ya, bisa kampus STIAS Indonesia Purwakarta atau tempat kerja masing-masing. Ya, atau tempat kerja masing-masing itu boleh. Ya, afiliasi itu menurut teman-teman dari RJI, ya, RJI itu Relawan Jurnal Indonesia, boleh lembaga ataupun institusi selain dari kampus. Ya, fungsinya supaya si penulis ini adalah manusia. Kenapa dimasukkan afiliasi? Supaya membuktikan bahwa si penulis ini adalah manusia, bukan robot ataupun bukan makhluk halus, itu bahasanya. Oke, kemudian berikutnya selain afiliasi, ya, ada alamat lembaga atau institusi. Alamat dari institusi ataupun afiliasinya. Ya, nanti alamat di sini disesuaikan dengan alamat afiliasi yang teman-teman gunakan, gitu ya. Kemudian berikutnya, ya, selain di sini nama penulis, afiliasi dan alamat afiliasi, ada email, ya, email koresponden, ya. Nah, email ini silakan dimasukkan email masing-masing. Ya, kalau di sini ada 3, ya, kalau penulisnya ada 3 berarti ya minimal 1 email yang dimasukkan. Bagaimana kalau 3-3-nya? Boleh 3-3-nya dimasukkan ataupun email ketiga penulis tersebut boleh dimasukkan. Ya, tapi kalau hanya ada 1, contohnya yang 2-nya tidak ada, tidak punya email,
boleh dimasukkan salah satunya saja. Gitu. Kemudian di bagian abstrak, ya dalam menyusun abstrak ini biasanya di bagian terakhir. Setelah kesimpulan, setelah beres semuanya, baru nanti di bagian abstrak. Kenapa? Karena bagian abstrak ini menggambarkan keseluruhan isi dari artikel yang kita buat. Ya, isi dari artikel yang kita buat. Oke. Sebentar, ada. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada keyword. Ya, keyword di sini adalah kata kunci. Ya, kata kunci di sini dimasukkan maksimal 5 sampai 6 kata kunci. Ya. Kata kunci dipilahnya dengan koma, ya, dengan koma. Koma ini seperti ini. Nanti saya coba contohkan artikel yang sudah jadinya. Oke, kemudian ini adalah abstrak bahasa Inggrisnya harus dimasukkan. Kemudian di bagian pendahuluan, ya. Ya, di bagian pendahuluan sebenarnya di dalam artikel itu bukan bab ya disebutnya, itu bagian. Ya, di bagian pendahuluan itu, ya, di bagian pendahuluan itu, ya teman-teman karena memang masih pemula, ya, pemula hanya 2 poin yang harus dimasukkan. Poin apa yang dimasukkan? Pertama, latar belakang, ya, latar belakang teman-teman mengambil judul kajian tersebut, judul penelitian, ya. Nah, kenapa teman-teman itu mengambil judul penelitian tersebut? Contohnya strategik pemasaran, ya, ataupun gaya kepemimpinan kepala desa di gitu ya. Nah, kenapa teman-teman itu mengambil judul tersebut? Ada masalah apa? Ada fenomena apa? Apa yang menarik di dalam gaya kepemimpinan desa tersebut? Gitu. Itu latar belakang. Ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitian. Ya, jadi di pendahuluan itu pertama adalah latar belakang. Kenapa teman-teman mengambil judul kajian? Ya, contohnya tadi, ya, gaya kepemimpinan kepala desa di mana gitu. Kenapa ngambil judul itu? Yang kedua, tujuan penelitian ataupun tujuan kajian. Nah, tujuan kajian ini biasanya adalah hampir mirip seperti rumusan masalah. Cuman kalau rumusan masalah pakai tanda tanya, sedangkan tujuan penelitian itu biasanya untuk bahasanya, ya, bahasanya adalah untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dan lain sebagainya. Kenapa rumusan masalah tidak ada di bagian pendahuluan? Karena tujuan penelitian itu sudah menggambarkan rumusan penelitian. Tidak harus dicantumkan ulang. Jadi ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ataupun ada rumusan masalah, ada tujuan masalah. Cukup tujuan penelitian saja di dalam artikel. Ya, tidak harus disampaikan rumusan penelitiannya. Cukup dengan tujuan penelitiannya. Oke, sampai situ paham ya? Di bagian pendahuluan itu hanya ada 2. Ya, sekali lagi latar belakang dan tujuan penelitian ataupun tujuan kajian. Oke, paham sampai situ? Bagian pendahuluan paham? Paham, Pak. Paham, ya? Pak. Kita lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Ya, bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu isinya apa? Isinya adalah teori. Teori apa? Teori yang berhubungan dengan judul kajian teman-teman. Contohnya tadi, kalau teman-teman mengambil gaya kepemimpinan, berarti teori yang dimasukkan adalah teori gaya kepemimpinan. Ya, jangan dimasukkan teori murabahah, jangan dimasukkan teori musyarakah ataupun ijarah dan sebagainya. Ya, tapi masukkan teori-teori yang berhubungan dengan judul kajian, ya, dengan judul kajian kita, gitu. Itu tinjauan pustaka. Kemudian satu lagi di dalam tinjauan pustaka itu ada perbandingan dengan penelitian terdahulu ataupun perbandingan dengan kajian orang terdahulu. Ya. Nanti bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya nanti gampang, bisa melalui Google Scholar. Termasuk kalau teman-teman paham dengan bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, saya akan contohkan bagaimana caranya mencari referensi dari jurnal internasional. Oke, jadi sekali lagi di tinjauan pustaka itu ada 2 yang harus disampaikan. Pertama itu adalah teori-teori, ya, teori-teori kajian yang berhubungan dengan judul. Ya,
Jadi tidak dimasukkan, ya tidak dimasukkan teori-teori yang tidak berhubungan dengan judul, tidak ada hubungannya dengan judul, jangan dimasukkan. Gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah perbandingan dengan kajian terdahulu ataupun dengan peneliti sebelumnya. Apa perbedaannya? Perbedaan kajian kita dengan orang lain apa? Gitu ya, nanti dibedakan. Itu tinjauan pustaka. Oke, kemudian di bagian ketiga, ya di bagian ketiga adalah pembahasan, hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan ini berarti apa? Berarti menjawab tujuan rumusan masalah yang tadi dicantumkan di bagian latar belakang, di bagian pendahuluan. Ya. Bagian hasil dan pembahasan ini sekali lagi menjawab permasalahan yang dicantumkan di bagian pendahuluan. Kalau di rumusan, kalau memang di pendahuluannya ada 2 tujuan penelitian, maka di pembahasan pun harus ada 2 tujuan penelitian. Kalau ada 3, ya. Maaf nih, namanya aya nu Uken atau muncul Uken maju tadi mungkin deket tukang bakso. Naon tukang bakso, iya tukang bakso. Asa acan engke gaya namanya pom bensin, apa pom bensin? Mohon maaf untuk dimatikan mikrofonnya ya, karena pemateri sedang memberikan materi. Mohon maaf kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIAS Indonesia Purwakarta untuk mematikan mikrofonnya ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke. Di bagian hasil dan pembahasan, sekali lagi, ya karena barusan ada tukang bakso lewat, ya. Jadi takutnya lupa nih, ya. Oke, hasil dan pembahasan ini adalah menjawab rumusan masalah yang dicantumkan di pendahuluan. Jadi kalau ada rumusan ataupun tujuan penelitiannya 3, maka di pembahasan pun harus ada 3 poin yang dibahas. Ya, kalau memang ada 1 ya 1 disampaikan. Gitu ya. Tidak seperti ini. Rumusan masalahnya ada ataupun tujuan penelitiannya ada 2, yang dibahasnya ada 1. Berarti tidak sinkron antara pendahuluan dengan pembahasan. Ya. Jadi harus sinkron. Jadi urutannya pun harus sinkron. Ya, contohnya kalau memang di bab 1 ataupun di pendahuluan itu tujuan penelitiannya untuk mengetahui gaya kepemimpinan, maka di bagian pembahasan pun ya nomor 1-nya adalah bagaimana gaya kepemimpinan. Ya, jadi dijelaskan, dideskripsikan. Oke, setelah nanti pembahasan, ya pembahasan sudah sesuai dengan contohnya sudah dibahas semuanya, baru nanti di bagian akhir itu tinggal disimpulkan. Oke, tinggal disimpulkan. Nanti bagian gambar harus bagaimana, jenis tulisannya harus bagaimana, nanti terakhir saya sampaikan. Oke. Nah, di bagian kesimpulan ini adalah intisari dari yang kita bahas. Dibahas di mana? Di bab sebelumnya. Ya, di bagian pembahasan tadi. Jadi di bagian kesimpulan ini adalah intisarinya saja. Ya, kalau intisari berarti tidak terlalu banyak seperti pembahasan. Intisarinya saja. Ya, di bagian kesimpulan ini harus sinkron juga dengan dengan tujuan penelitian dengan pembahasan, poin-poinnya ataupun urutannya. Contohnya begini. Di bagian pendahuluan itu ada 3 tujuan penelitian. Di pembahasan pun otomatis harus ada 3 pembahasan. Nah, di bagian kesimpulan pun harus ada 3 poin. Ya, intisari dari yang kita bahas di bab pembahasan. Oke, ini harus sinkron. Jadi jangan sampai di pembahasannya ada 3 poin, di kesimpulannya jadi 5. Biasanya itu yang sering terjadi. Jadi membengkak atau menjadi jadi mengkerucut. Ya, jadi mengkerucut. Di pembahasannya ada 3 poin, ya di kesimpulannya hanya ada 1 poin. Nah, berarti itu tidak sinkron. Ya, tidak sinkron. Oke, kemudian setelah itu barulah daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini contohnya, ya, ini contoh-contohnya. Nah, nanti kita coba masuk ke bagian Word-nya, bagaimana cara teknik-teknik sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya jenis tulisan, ya. Jenis tulisan yang kita gunakan di dalam template
Jamiah ini adalah Palatino ya, linotipe. Nah, ini ukurannya kalau teman-teman ini ya, yang apa namanya, ini isi semua itu 13 ya, ukurannya 13. Kalau judul itu 24 ya, judul ini ukurannya 24. Nah, ini sudah ada keterangannya ya, Palatino 24 PT. Kemudian kalau penulis, afiliasi dan alamat penulis, alamat afiliasi termasuk email koresponden ini 12 PT ya, ukuran tulisannya. Kalau abstrak bagaimana? Abstrak sama ukurannya 13 seperti isi ya. Jadi abstrak itu isi apa namanya, besar hurufnya itu adalah 13. Oke. Ini contoh artikel ya. Saya coba, jangan bentuk PDF lah. Saya coba share screen dalam bentuk webnya ya. Oke, saya coba share screen untuk webnya. Bentar. Oke, sudah muncul ya di layarnya. Oke, nah teman-teman semuanya, ya teman-teman semuanya, bagaimana caranya mendapatkan template jurnal jamiah tadi yang sudah di-share, ya. Nah, teman-teman tinggal masuk saja ke Chrome, ya. Nanti di sini tinggal diklikkan saja. Mulai gini. Oke, tinggal diklikkan saja di Chrome ataupun di Mozilla, ya, ataupun di apa namanya, aplikasi yang lain. Nah, di sini tinggal diklikkan saja jamiah, tampilannya seperti ini, tulisannya seperti ini nanti, ya. Nama websitenya ini jurnal.sts/purwakarta.ac.id. Nah, diklik saja di sini. Oke, biasanya agak apa namanya, agak lama nih karena database-nya sudah mau penuh nih. Oke, sambil nunggu, saya coba munculkan yang sudah di-download-nya. Oke, sudah apa namanya, sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini tampilan ya, ini tampilan website jurnal jamiah. Ya. Salah satu jurnal yang dimiliki oleh STS. Nah, teman-teman kalau mencari template itu scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisannya template jurnal. Ya. Ada tulisan template jurnal ya, ataupun template for submission, tinggal diklik saja. Nanti akan diarahkan ke Google Drive. Ya, nanti akan diarahkan ke Google Drive, kemudian nanti tinggal teman-teman download saja. Nah, di sini. Ini ada klik download. Kalau tidak ada tampilan klik download seperti ini, ada tanda panah ke bawah, tinggal diklik yang titik 3 di pinggir. Ya, tinggal diklik yang titik 3 di pinggir, kemudian biasanya ada tulisan download-nya. Ya, karena saya di sini sebagai admin, jadi langsung ada tampilan download-nya seperti ini. Ya, nah kadang nanti teman-teman pada saat mencari template, ya ternyata template-nya tidak bisa di-download, Pak. Nah,
Coba teman-teman nanti dicari di bagian titik di pinggir ini, ya. Bentar. Ini ada. Kita lanjut. Tampilannya di sini sudah ada tampilan download. Tampilannya di sini template jurnal Jamiah, betul? Betul, Pak. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, ya teman-teman nanti tinggal download saja. Ya, tinggal di-download saja. Nah, ini tampilan websitenya, kemudian ada nanti seperti ini. Ya, nanti tinggal di-download saja template-nya. Langsung kita buka Word-nya, ya. Artikel. Sudah muncul di layarnya? Sudah, Pak. Nah, ini adalah salah satu dari artikel yang disusun oleh mahasiswa, ya. Cuman ini belum sempurna, ya. Di sini tidak ada alamat, ya, alamat afiliasinya. Nah, di sini tidak ada alamat afiliasinya. Nanti tinggal dimasukkan alamatnya saja. Ini judulnya, ya. Ini judul artikelnya. Ya, strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan di PT Sanbe Divisi Input Area Purwakarta. Ini contohnya. Jadi teman-teman fokus ke bagian ini saja, bagian judul ke bawah, gitu ya. Bagian doi, volume, dan bagian header ini tidak harus dirubah-rubah, sudah seperti itu saja. Nah ini bagian abstrak, ini ada pendahuluan. Ya, ini pendahuluan, tadi di bagian abstrak itu ada pendahuluan, ya, kemudian ada fokus penelitian ataupun fokus kajian, ya. Nah, di sini fokus kajiannya hanya ada satu, ya, tentang strategi bauran pemasaran. Kemudian berikutnya hasil, ya, hasil kajian, hasil analisis ataupun pembahasan. Ini ngambilnya biasanya dari kesimpulan. Ini yang bahasa Inggrisnya. Nah ini juga ada ada kata kunci, ya, karena judulnya di sini adalah bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan. Jadi sini penulis hanya mencantumkan dua saja, bauran pemasaran dan omset penjualan. Ya, nanti bisa dimasukkan contohnya strategi marketing mix contohnya. Nah, bisa masuk ke dalam kata kunci juga. Gitu. Setelah abstrak bahasa Inggris, nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Ya, di bagian pendahuluan. Nah, ini adalah yang masuk ke dalam kategori latar belakang. Ya, latar belakang mengapa kita mengambil judul kajian strategik pemasaran. Nah, di sini dijelaskan oleh peneliti ataupun oleh penulis, ya. Nah, kemudian yang hijau ini adalah perbandingan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, tapi tidak ditulis oleh teman-teman, tidak dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman langsung ke bagian fokus penelitian saja, ya. Bagian fokus kajian ataupun penelitian. Nah, di sini contohnya adalah fokus kajian ini adalah untuk mengetahui strategi bauran pemasaran ataupun marketing mix dalam meningkatkan omset penjualan di PT Sanbe. Nah, jadi fokus kajian itu
Mohon maaf kepada mahasiswa-mahasiswi STIS Indonesia Purwakarta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Fokus kajian ini biasanya bahasanya adalah tadi yang sudah disampaikan, ya, untuk mengetahui, menjelaskan, menggambarkan, menganalisis dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman tinggal judulnya masuk copy paste aja ke sini untuk mengetahui, contohnya gaya kepemimpinan, untuk mengetahui promosi, untuk mengetahui proses pemesanan barang di PT mana, gitu. Nah, itu tinggal disambung saja dengan judul. Mudah lah kalau untuk fokus kajian ini. Oke, kemudian tinjauan pustaka, ya. Tinjauan pustaka itu isinya adalah kajian teori. Yang pertama kajian teori. Nah, kalau teori ini tentang bauran pemasaran, berarti maksudnya adalah marketing mix, ya. Berarti marketing mix semuanya di sini. Ya, jangan memasukkan teori-teori yang lain. Kita lihat di sini. Nah, ini kan marketing mix nih. Marketing mix ataupun bauran pemasaran, produk. Kemudian ada apa lagi ini? Harga, ya. Kemudian ada lokasi, ya, lokasi, promosi, ya. Di sini ada promosi. Oke. Nah, itu adalah teorinya, ya. Kalau hanya ada teorinya hanya ada satu tentang marketing, ya sudah cukup satu saja. Jangan ditambah-tambah dengan teori-teori yang lain. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah perbandingan dengan penelitian sebelumnya ataupun dengan kajian sebelumnya. Nah, di sini dimasukkan 1, 2, ada 3 perbandingan penelitian terdahulu. Ya. Nah, di sini ada penelitian yang pertama dilakukan oleh siapa ini? Muhammad Irfan Nasution, ya. Nah, judul penelitiannya adalah berkaitan dengan bauran pemasaran terhadap kinerja perusahaan ataupun kinerja penjualan di sini. Nah, hasilnya dan perbedaan dengan kita apa? Ya, juga disampaikan perbedaan-perbedaan dengan penelitian ataupun dengan kajian yang kita lakukan. Oke, tadi teman-teman bisa lihat di bagian pendahuluan itu hanya ada satu tujuan, ya, tujuan penelitian ataupun tujuan kajian. Kita lihat lagi ke bawah, ke atas. Ya, kita coba lihat ke atas. Nah, ini untuk mengetahui strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan. Ya, kita lihat di bagian pembahasan sama tidak? Ya, pembahasannya tentang marketing mix dalam meningkatkan omset penjualan di PT Sanbe. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti ini sama. Ya, bahasanya sama di sini. Strategi bauran pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan. Oke. Sebenarnya untuk bagian poin ini, tinggal subjudul ini tinggal di copy paste dari tujuan penelitian. Tinggal hilangkan saja untuk mengetahuinya supaya nanti sama. Oke. Di sini kenapa ataupun apa yang dilakukan oleh PT Sanbe ini berkaitan dengan bauran pemasaran. Pertama, segi produknya seperti ini, nih, dijelaskan. Ya, berarti. Nah, keunggulannya dijelaskan juga. Nah, ini tanda lingkaran merah yang menempel kuat pada kemasan dan sebagainya. Price, ya, harga strategi apa yang dilakukan yang dilakukan oleh PT Sanbe dari segi harga. Oke, ini dijelaskan juga harganya ada. Tuh. Oke, kemudian tempat. Ya, dijelaskan juga masalah tempatnya. Promosi, ya, ini dijelaskan juga. Ya, promosi. Tuh. Ya, setelah itu sudah kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah intisari dari pembahasan. Ya, promotion, kemudian bagian tempat, distribusi, harga, dan produk. Ya, setelah itu baru daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini ataupun referensi ini ada beberapa teknik, ya, dalam membuat referensi ini, ya, reference linking. Ya, bagusnya sih menggunakan sistem reference linking. Reference linking itu adalah sistematis menggunakan software ataupun aplikasi. Nah, itu biasanya mempermudah nanti tim jurnal untuk berubah sistem-sistem kalau memang jadi innote bagaimana, jadi footnote bagaimana.
Oke, salah satu saya coba akan merubah ya ataupun mempraktekkan bagaimana caranya. Tapi sebelum ke apa namanya, sebelum ke nanti apa namanya mempraktekkan teknik membuat reference linking ataupun membuat referensi secara otomatis ya. Sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu tidak? Sok, enggak. Bapak izin bertanya Ya, enggak. ya mengenai sebentar pada suara motor dulu. Oh, enggak. Ya, mengenai di tinjauan pustaka itu kan ada perbandingan artikel yang kita akan buat dengan artikel yang sudah dibuat oleh orang sebelum kita ya gitu. Nah, itu kalau misalnya dibuat, kalau seperti contoh kan berbentuk narasi, kalau dibuat seperti table gitu Pak, apa boleh? Kalau di table itu di artikel itu kurang rapi ya. Jadi artikel itu biasanya memasukkan dalam bentuk deskriptif dan dalam bentuk paragraf lah. Kalau dimasukkan dalam bentuk table biasanya kan panjang ya, sampai 2 halaman sampai 3 halaman saya yakin. Apalagi kalau memang perbandingan penelitian terdahulunya bukan hanya 1 orang, 2 orang, ataupun malah 5 sampai 10 orang, otomatis akan panjang sekali si tabelnya. Nanti tampilan jurnalnya pun tidak indah untuk dilihat nantinya. Oh iya. Tidak ada batasan boleh atau tidaknya ataupun larangan untuk mencantumkan perbandingan penelitian dengan sebelumnya itu gunakan table atau tidaknya. Silahkan saja kalau dirasa itu pantas ya, pantas dan memang rapih gitu. Itu Teh Rehan. Ya. Satu lagi Pak, untuk pengambilan perbandingannya boleh lebih dari maksudnya apakah ada batasan gitu Pak atau cukup 1 atau 2 orang saja gitu Pak? Biasanya minimal 3 ya. Oh, 3. Biasanya minimal 3 ya. Tetapi kalau memang dari teman-teman yang memang saya sanggup 5 sampai 10 silakan. Oh, nyari referensi itu biasanya mudah, apalagi teman-teman sudah memahami Google Scholar. Nanti saya coba akan contohkan bagaimana caranya mencari referensi dari Google Scholar, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Ada tangan lagi selain Teh Rehan. Baik, kepada mahasiswa STF Indonesia Purwakarta, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan untuk dibuka diskusi ya pada siang kali ini. Mangga kepada teman-teman semua bisa menggunakan raise hand untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Baik, silakan kepada Saudari Rizky untuk bertanya. Izin bertanya untuk mengenai penulisan. Di sini kita menggunakan footnote saja, Bu. Apa harus menggunakan body note juga? Oke, di panduan di panduan jamiah itu menggunakan footnote. Nah, menggunakan footnote di sini, Mbak saya share dulu ini untuk bentar, saya coba share screen yang ini. Oke, kalau nggak salah ada di bagian bahasan deh. Oke, jadi di bagian apa namanya, di jurnal jamiah ini menggunakan footnote. Kalau menggunakan software, ya menggunakan software itu menggunakan kalau contohnya menggunakan Mendeley ya, stylenya itu adalah style Turabian style, ya, Turabian style yang 8 TH full note, gitu. Itu untuk apa namanya, untuk footnote ya. Contohnya ini pakai Mendeley yang tadi saya di-share, kita coba bisa nggak ya dimunculkan ininya. Coba contoh. Kalau untuk template
perbankan itu nanti Pak download manual atau nanti dikirim? Kan kalau untuk jamiah tadi kan kita mendownload masing-masing ya Pak. Ada yang Jimbanah pun sudah Yang ada Jimbanah. di website jurnalnya. Tinggal diklik saja markas jurnal STS, nanti muncul, ataupun diklik saja Jimbanah, nanti muncul template-nya seperti tadi yang jamiah di bawah. Gitu. Siap Pak. Ini contohnya ya. Ini saya contohnya menggunakan ini Turabian Style ya. Ini menggunakan Turabian Style, saya coba login dulu ke aplikasinya. Bentar. Kalau di Zoom biasanya nggak fleksibel, semua layar bisa muncul. Jadi kalau di Google Meet bisa nanti bisa share teknik gitu ya, bisa share trik juga gitu. Bagaimana caranya menambahkan database ke Mendeley, bagaimana cara menggunakan Mendeley, referensi dari Mendeley dan sebagainya. Ini masih loading nih. Nah. Oke, sambil nunggu, langsung tanya-tanya jawab saja. Baik, sambil menunggu, mangga kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin tanyakan, boleh mengajukan pertanyaannya kepada Pak Jalal. Mengingat untuk laporan PKL paper ini adalah hal yang pertama kali dilakukan ataupun dilaksanakan di STS Indonesia Purwakarta. Baik, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Maria Ulfa dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, dalam pembuatan laporan PKL, apakah membuat laporan tersebut harus selalu mengambil dari referensi jurnal yang terdapat doi-nya saja? Atau bebas? Terima kasih. Oke. Bagus nih, udah tahu doi nih ya. Tapi doi-nya doi yang mana ini ya? Doi Sinta atau doi yang mana ini teh? Doi yang di jurnalnya tuh Pak. Oke. Doi itu adalah digital object identifier ya. Oke. Jadi referensi jurnal itu ataupun referensi yang digunakan dalam jurnal jamiah ini tidak hanya dari jurnal saja, dari proceeding boleh, ya dari skripsi boleh, ya ataupun nanti di jurnal itu kan bahasanya adalah tesis walaupun itu skripsi, gitu ya. Nah, referensinya boleh saja dari webpage pun boleh, ya dari hasil wawancara juga boleh. Tidak hanya harus dari jurnal referensinya. Ya, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus teman-teman pahami bahwa referensi yang digunakan dalam laporan itu, ya pelaporan itu lebih bagus itu dominan jurnal. Contohnya referensi yang teman-teman gunakan itu adalah ada 100 referensi, ya ada 100 referensi. Nah 80%-nya itu harus dari jurnal, itu bagus. Ya 80%-nya dari jurnal, contohnya dari jurnal A sampai Z gitu ya. Sedangkan 20%-nya itu dari buku, ya, ataupun dari hasil wawancara, ya, ataupun dari dari web dan sebagainya. Itu bagus, ya, 80% dari jurnal. Gitu. Kalau dalam segi pengelolaan jurnal dan penulisan jurnal. Gitu. Itu Teh Maria. Terima kasih kepada Pak Jalal yang sudah memberikan jawabannya ya, khususnya kepada Teh Maria Ulfa dan umumnya kepada kita semua ya mengenai doi ya. Baik, sebelumnya mangga dipersilakan kembali kepada teman-teman untuk bertanya ya, diajukan kembali untuk sesi pertanyaan 2 orang bertanya kembali. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya lanjut ke Google Scholar. Nanti teman-teman akan mencari referensi di Google Scholar. Nah, nanti pada saat teman-teman mau cari referensi, silakan diklik saja Chrome ataupun Mozilla-nya ataupun software searching yang lain. Nah, diklikkan saja di sini Google Scholar. Ya, ataupun Google Cendekia. Ya, nanti muncul seperti ini, tinggal diklik saja.
Ya, mau Google Cendekia boleh. Di bawah ini kan namanya Google Cendekia, di atas namanya Google Scholar. Gak apa-apa, diklik saja yang mana saja, gitu ya. Atau jangan ngeklik virus saja. Oke, ini klik load nih. Oke, kalau sudah tampilan seperti muncul nggak ya di layarnya? Ya. Muncul nggak di layarnya? Muncul. Pak, tapi di sini masih blank. Betul, Pak. Blank. Yang ngeblank berarti itu sinyal biasanya ya. Iya Pak, dari tadi gangguan sinyal. Oke, tinggal kita masukkan di sini keywordnya apa? Apa yang mau kita ambil? Apa yang mau kita kaji? Contohnya tadi gaya kepemimpinan, ya kepemimpinan, ya dalam Islam contohnya. Ya. Tinggal di searching di sini berarti ada 45.800 artikel. Ya, lihat di bagian atasnya ada. Iya tulisannya, Pak, ada. Ada Pak. Gimana nih? Oke, ada 45.800 artikel. Jadi kalau hanya diambil 5 sampai 10 artikel sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu, masih tetap 48.000. Hanya beda 3 digit belakangnya saja nanti yang berubah. Gitu ya. Jadi kalau memang diambil, kalau teman-teman mau ngambil perbandingan penelitian terdahulunya, mau 5 saja Pak, mau 10 ya silakan kalau memang mampu gitu ya. Nah, nanti di sini kan judulnya sudah ada, jurnalnya ada nih. Bedanya jurnal dengan skripsi dengan buku bisa terlihat di sini. Nih, saya coba contohkan ya. Ini jurnal. Kenapa jurnal? Karena websitenya ada OJS di sini. Ya. Dan di sini juga ada tulisan jurnal. Oh, berarti itu jurnal. Ya, di sini juga ada tulisan jurnal, oh, berarti jurnal. Ini berarti masih tetap jurnal. Kita coba yang cari dari Buku. skripsi ataupun buku. Buku, kalau buku lebih mudah biasanya. Karena di pinggirnya pun sudah ada tulisan buku, ya. Cuman ya di pinggirnya sudah ada tulisan buku. Jadi kalau buku itu lebih mudah. Cuman teman-teman biasanya kalau belum terbiasa terjebak oleh skripsi. Ya, jurnal itu diklik jurnal malah yang munculnya adalah skripsi gitu. Contoh skripsi mana ya? Coba bentar saya coba di bagian yang akhir nih. Biasanya muncul di bagian akhir. Scholar ini masih jurnal masih. Nah, ini mah surat pernyataannya. E-jurnal ini coba kita klik di sini. Ini jurnal juga. Oke, ini jurnal. Nah, ini jurnal juga sama. Coba di bagian nomor 10 ini. Jurnal. Ini April. Oke. Ada di sini. Saya coba blok di sini. Ada tulisan April. Lihat? Iya Pak, ada Pak. Oke. Kalau diklik tanda kutip ini, ya tanda kutip ini, teman-teman bisa dilihat di sini adalah PhD thesis. Berarti ini dari skripsi, ya, atau dari tesis atau dari disertasi, gitu ya. Jadi kalau tulisannya PhD tesis seperti ini, berarti ada 3 kemungkinan. Bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis, bisa jadi disertasi. Gitu. Boleh tidak kalau menggunakan seperti ini? Boleh. Ya. Caranya bagaimana kalau mau mendownloadnya dan teman-teman sudah menggunakan Mendeley? Nah, diklik ini. Ya, tinggal diklik bagian bibtek-nya. Ya. Kemudian biasanya saya copy dulu namanya, ya. Copy dulu supaya nanti bisa dipaste di database saya. Setelah ini baru di save as. Ya, di save as. Nah, kemudian muncul nggak di layarnya ya? Ada Pak. Muncul, Pak. Muncul penyimpanan folder bukan? Iya, muncul.
Ada Oke. formatnya. Iya Pak, muncul. Oke, saya coba paste di sini. Namanya Ipanudin, betul ya? Iya, Pak. Kita coba save di sini. Ya, teman-teman bisa membuat database sendiri di sini. Di sini saya membuat database namanya database citasi. Ya, teman-teman terserah lah, teman-teman mau namanya database-nya apa? Database jurnal ke database apa silakan. Ya, saya di sini menggunakan database citasi. Ipanudin simpan. Oke. Saya coba di sini buka aplikasi Mendeley. Ada nggak Mendeley-nya? Muncul nggak ya? Apa ngeblank nih? Kayaknya masih ngeblink, Bang, belum Ding masih kayaknya, Pak. abu. Oke, saya coba share screen deh. Pindah share screen. Oke, saya coba share screen yang Mendeley-nya. Mana Mendeley? Where? Ini. Windows. Bentar. Rame suara motor terus dari mana itu teh? Silakan sambil nunggu, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Baik, sambil menunggu, silakan kepada mahasiswa-mahasiswi STIS Indonesia Purwakarta untuk bertanya kembali ya kepada pemateri kita, Bapak Jalaluddin, SEME. Sudah muncul ya di layarnya? Oke. Muncul, Pak. Tadi file yang sudah di-download, ya, sudah di-download. Cara menambahkan ke Mendeley-nya, sebenarnya kalau memang bisa di-share screen semuanya, itu tinggal drag aja. Sistemnya bisa drag langsung. Aplikasinya tinggal di-drag ke sini. Gitu. Di Wijum itu tidak bisa tidak bisa full share layar, jadi sudah share aplikasinya saja. Nanti kalau teman-teman sudah download aplikasinya, tinggal dibuka di bagian file, kemudian di bagian import, ya, klik di bagian bibtek, ya, di bagian bibtek, kemudian di sini tadi nyimpennya di mana, gitu ya? Tadi kan saya nyimpennya di database citasi, namanya Ipanudin. Diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi tidak harus capek-capek. Ini namanya referensinya dari tesis. Nah, ini tesis. Jadi sudah otomatis. Ya, sudah otomatis masuk ke database database dari Mendeley kita, gitu ya. Nah, nanti dirapihkan huruf pertama dari judul tersebut, ya, itu dirapikan huruf besar semua. Supaya rapi pada saat nanti dijadikan sebagai referensi dan nanti dijadikan sebagai daftar pustaka. Oke, sudah seperti ini, kita coba langsung gunakan sebagai referensi di artikel kita contohnya. Ya, kita coba, nggak susah nih share screen di Zoom itu. Artikel, nah contoh artikel. Oke, kita coba contohkan di sini. Ya, klik reference, ya, diklik di bagian reference, kemudian klik di insert citation, ya, kemudian tinggal dipastekan mana? Ya. Masih ngeload nih.
Nah, ini ini sudah muncul yang barusan dimasukkan, ya, referensinya sudah muncul di bagian footnote-nya. Enaknya kalau teman-teman menggunakan sistem ataupun reference linking, menggunakan Mendeley, pada saat mau dirubah style, ya apa, mau dirubah stylenya, nanti akan rubah semuanya, tidak harus capek-capek. Saya akan rubah menjadi body note ya. Ini lagi proses perubahan menjadi body note. Kita coba lihat, ya. Nah, seperti ini. Jadi otomatis nanti catatan kakinya rubah semua. Tuh. Ya, tinggal nanti dirapikan, di blok saja, ya. Nanti hurufnya jadi berapa? Contohnya inilah, ya. Bukan Palatino. Ininya 13. Nah, jadi seperti ini. Ya. Otomatis di daftar pustakanya pun akan berubah. Ya, berubahnya dari yang tadinya tahunnya ada di ujung, sekarang jadi di tengah-tengah. Gitu. Jadi tanpa harus memikirkan kita nama jurnalnya dicetak miring atau tidak, judulnya dicetak miring atau tidak. Sudah otomatis itu adalah sistem yang berjalan. Gitu. Tapi walaupun itu sistem, ya walaupun itu sistem, tapi harus harus dicek kembali benar tidak pada saat kita import data, ya benar tidak namanya itu kadang ngaco gitu ya. Ya kalau bahasa guru saya itu jangan terlalu mengimani aplikasi ya, karena aplikasi itu buatan manusia yang tidak 100% benar gitu. Maka pada saat kita menggunakan sistem ataupun menggunakan alat pembantu ya, itu tetap harus dicek kembali kebenarannya. Oke. Itu ya, itu enaknya menggunakan referensi, menggunakan Mendeley ya. Tapi apakah harus Pak menggunakan Mendeley? Tidak ya, silakan teman-teman bisa manual juga boleh ya. Tapi kalau memang mau tetap teman-teman mau menggunakan Mendeley silakan. Tutorialnya sudah saya buatkan bagaimana cara menginstal dan menggunakannya, bagaimana cara menambahkan ke database Mendeley yang memang masih nol si database-nya. Sudah saya buatkan tutorialnya, nanti teman-teman tinggal dipelajari saja. Oke, teman-teman, ada yang tanyakan lagi berkaitan dengan referensi. Ini cara menggunakan referensi ya. Dan tadi sudah saya share juga terkait dengan mencari referensi juga. Ya, cara membuat referensi ataupun cara membuat daftar pustaka, sepertinya begini. Ya, saya coba akan membuat referensi yang menggunakan Mendeley ya. Ini kan dihapus ya. Pada saat kita menggunakan Mendeley, ya, tinggal diklik di sini daftar pustaka, klik reference, kemudian insert bibliography. Langsung otomatis itu nanti nyusun abjadnya. Nah, tanpa harus kita memikirkan A dulu, B dulu, mana siapa dulu yang harus disusun, gitu ya. Itu sudah otomatis. Ya, tinggal nanti dirapikan saja, di Ctrl J, ya untuk meluruskan kiri kanan, kemudian ini nanti dirapikan. Sudah jadi daftar pustakanya otomatis. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau memang style yang digunakan berubah lagi jadi footnote? Kita coba rubah mana nih footnote. Nah ini aja langsung di sini. Jadi Chicago contohnya ya, Chicago ya stylenya. Kita coba lihat di sini. Oke, masih proses ini. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, udah rubah lagi referensinya pun. Oke, kita coba lihat ke atas lah. Ini kan daftar pustaka. Nah, ini udah rubah lagi jadi footnote. Ya, tanpa harus capek-capek satu-satu kita ngerubahnya. Ya, tinggal di sini tinggal rubah jadi Palatino. Ya, ininya 10. Ctrl J untuk meluruskan kiri kanan, kemudian tinggal dirapikan seperti ini. Sudah rapi semuanya. Ya, kemudian setelah beres ini, ya nanti di bagian tinggal daftar pustakanya. Ya,
Tinggal daftar pustakanya dirapikan ya supaya nanti tidak acak-acakan seperti ini. Artinya ujungnya nih tidak rapi nih. Tinggal diblok, kemudian di Ctrl J untuk meluruskan kiri kanan. Setelah itu langsung dirapikan. Sudah, asalnya body note jadi footnote. Rapi. Ya, nama jurnalnya dicetak miring ini udah otomatis by system ya. By system. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari referensi itu dari jurnal ataupun dari bahasa-bahasa Inggris? Ya, contoh, saya coba akan contohkan share screen lagi nih. Share screen. Mana nih? Mana ya, bentar nih. Oke, saya coba share screen lagi di sini. Share screen, nah ini. Oke, ini tadi yang kita ambil ya ke database Mendeley. Nah, contohnya di sini saya ngambil tentang syariah ekonomik. Nah, ada gini ya. Syariah ekonomik ataupun syariah banking ini ada. Nah, ini ada 130.000 artikel yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Ya, ini nama jurnalnya apa ini? Ekonomik. Ya, di sini penerbitnya ini, website penerbitnya. Penkub ya, Global. Ini nama website penerbitnya. Ini juga tuh banyak referensi-referensi. Ya. Akademik Edu tuh. Nah, Jim App ya, /bi.org ini jurnal juga sama. Nah, di sini nama Journal of Islamic Monetary Economic and Finance ya 2019 volume 5 nomor 1, halamannya sudah ada di sini. Amrin Barata. Jadi ini referensi dari jurnal-jurnal internasional. Ya, ini International Journal of Islamic and Middle Eastern Financial and Management. Ini ada. Tapi di sini tidak ada volumenya nih. Ya, kalau tidak ada volume seperti itu biasanya teman-teman harus buka satu persatu. Ya, harus buka satu persatu. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat di sini volumenya berapa. Nah, volume 3 nomor 2 ya. Volume 3 nomor 2. Tahunnya tadi sudah ada di bawah 2010. Ya, jadi harus dibuka seperti ini. Abstraknya sudah ada di sini. Abstrak ya. Keywordnya juga ada. Ya, download ini juga ada. Full PDF-nya bisa ada. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya tadi ada yang bertanya berkaitan dengan doi ya. Kita coba di jurnal ini sajalah, jurnal Indonesia saja, ekonomi syariah. Ya. Ekonomi syariah. Nah, tadi ada yang bertanya buku ya. Nah, kalau buku itu tulisan di pinggirnya buku seperti ini. Terlihat? Ada terlihat? Terlihat ya, ini buku nih. Oke, tulisannya buku. Nah, kalau buku bisa dijadikan referensi seperti ini. Tinggal diklik saja tanda kutip yang ada di sini. Ya, tinggal dilihat di sini. Ya. Tinggal nanti ya, di sini tidak ada kota terbit. Ya, tinggal cari saja Gramedia Pustaka Media, Pustaka Utama. Itu penerbitnya di mana? Di Jakarta kah, di Bandung kah gitu. Ya, tinggal masukkan nanti halaman. Nah, ini buku juga. Ya, ini buku juga. Nah, ini jurnal. Oke, kita coba satu dibuka untuk mencari doi. Jadi jurnal itu yang jadikan sebagai referensi penulisan ataupun kajian teman-teman laporan PKL ini tidak harus jurnal yang memiliki doi saja, boleh jurnal-jurnal yang memang tidak memiliki doi. Nah, ini berarti masuknya ke dalam
repositori ataupun EPRIN. EPRIN itu berarti skripsi, belum menjadi jurnal. Gitu. Oke. Di sini jurnal. Ini coba saya buka. Ini. Ada yang di sana tulisannya jurnal, tapi di sininya ada repositori. Ada juga yang seperti itu, ya. Harus pinter-pinter pada saat kita mencari websitenya. Gitu. Ini websitenya belum OJS. Ya, ini sistem yang ada di kampus tersebut. Oke. Nah, ini adalah OJS. Ya. Nah, ini ada doi. Cara ngecek doi itu, doi-nya sudah aktif atau belum? Ya. Tinggal diklik kanan kemudian dibuka di halaman baru. Kalau memang tampilan yang di halaman yang kita buka tadi dari sini, yang klik kanan tadi, ya, link in new tab itu sama seperti tampilan seperti ini lagi, berarti tandanya doi tersebut sudah aktif. Kita coba lihat. Masih loading, ya. Jadi kalau tampilannya nanti sama seperti ini lagi, berarti tandanya doi tersebut sudah aktif dan itu bisa diambil metadatanya ke Mendeley kita. Gitu. Kalau memang menggunakan Mendeley. Kalau tidak ya sudah langsung jadikan saja di sini referensinya, namanya siapa, judul artikelnya apa, kemudian volume berapa, ya, nomor berapa dan tahun berapa dan sebagainya. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan lagi? Mangga, sebelum saya tutup. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini tandanya doi-nya sudah aktif, ya. Saya klik di sini dan di sini tampilannya sama. Berarti tandanya doi-nya sudah aktif, gitu. Baik, teman-teman semuanya, itu saja bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalau memang ada yang ditanyakan kembali, maka nanti bisa ditanyakan. Nah, mohon maaf banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita diskusikan hari ini saat ini. Mudah-mudahan PKL, ya PPL ataupun praktek yang teman-teman lakukan di perusahaan, ya di lapangan berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Jalal. Baik, terima kasih kepada Bapak Jalaluddin SEME yang telah menyampaikan materinya. Dan yang tadi saya kutip juga dari kata-kata beliau, jangan mengatakan tidak bisa ya sebelum kita mencoba. Dan untuk laporan pakai PKL tahun ini ada dua ya. Yang pertama Jamiah untuk ekonomi syariah dan ada Jimbana untuk perbankan syariah. Baik, kepada rekan-rekan semua, silakan untuk membuka video terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, sekali lagi kepada rekan-rekan semua untuk membuka video terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk kenang-kenangan ya pada kegiatan pagi ini. Baik, yang pertama yaitu kita nanti saya kasih kode ya 1, 2, 3, silakan memberikan senyuman yang paling manis kepada rekan-rekan semua. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya ada slide kedua. Silakan untuk siap-siap terlebih dahulu dan berikan senyuman yang paling manis, yang paling cantik, yang paling ganteng. Baik, 1, 2, 3. Siapa yang di helm? Iya, ada yang pakai helm ya. Maaf Pak saya. Helmnya itu Rina. Baik, kita ulangi untuk slide kedua karena tadi ada yang menggunakan helm ya, biar kelihatannya cantik ya Teh Rinawati. Mangga kita mulai kembali untuk slide kedua. Silakan kepada teman-teman semua untuk slide 2 mempersiapkan terlebih dahulu videonya dibuka.
Ada Yuli Alpiani yang belum, ada Wina Savana, ada Kang Ponda untuk membuka videonya ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, yang terakhir, slide 3, silakan kepada grupnya untuk membuka video terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi, dan dipersilahkan kepada teman-teman untuk membuka videonya, supaya terlihat ya wajah-wajahnya, dan untuk dokumentasi pada kegiatan sekarang. Bagian ketiga dan keempat mah ini kameranya tidak nyala Bu semuanya. Iya, tidak sama ya Pak ya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Mang Ade, Gernawan, Mang Ade. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir ya. Dan ini memang masih sama ya, sama. Nah, baik, ada Kang Ade juga untuk dibuka videonya. Kang Ade ya. Kang Lutfi Ubaidillah silakan. Ada Sri Aprilia, ada Siska, ada Rinawati yang sudah tergabung kembali. Silakan untuk membuka videonya. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah untuk pelaporan ataupun teknisi pelaporan PKL pada pagi ini sudah selesai. Dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian diberikan segala kemudahan untuk nanti teman-teman yang akan terjun di lapangan PKL, dan nanti ketika penyusunan pembuatan laporan PKL diberikan kemudahan dan kelancaran kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selamat siang dan selamat istirahat ataupun beraktivitas kembali kepada saudara-saudara semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman bisa live secara otomatis ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Turun ya Ibu Siti dan Pak Jala dan Pak Ahmad Saifuddin. Ya, sama-sama. Pak Jalal, Karena pengen nanya dong. Yang grup Pak Ahmad silahkan bisa masuk WA. Ini Pak. Nanti tutorialnya di-share di YouTube nggak Pak? Tutorial yang mana? Yang download yang delay itu Pak. Sudah di-publish sama saya udah berapa minggu yang lalu gitu. Oh, ya. Di akun Kelompoknya YouTube-nya. udah ini ya? Kelompoknya udah tahu nama-namanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak ininya membimbingnya. Pak, yang di mana sih Pak? Belum tahu Pak nama-nama kelompok dan dosen pembimbing ya Pak. Ada di grup. Ada di grup, Rin. Ada di grup katanya tuh. Ya. Ada di grup, udah ada. Boleh nanti yang mau tutorial penginstalan Mendeley kalau japri saja ke saya, nanti saya coba share linknya. Oke Pak, makasih Pak. Pak, terima kasih. Ya Pak, makasih. Pak. Ya. Saya izin untuk close semuanya ya. Ya,